Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bastian Rami Arfandi dan di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Saya topiknya assembler menggunakan vision sensor sebagai sortingnya dan machining center sebagai pembuat base dan leadnya. Di sini saya menggunakan banyak POU. Namun ini saya bagi menjadi 3 pas saya kerjain. Satu untuk machining center, yakni conveyor sampai conveyor 2, lalu satu untuk sorting, yakni pusher sampai conveyor 3, dan terakhir assembly dari button sampai leaving scan. Ini bagian yang stopper, itu nanti saya tunjukkan. Di sini pada di awal, saya akan tunjukkan rangkaiannya dulu. Di sini saya ada machining center di bagian sini, lalu ia akan lewat sensor ini dan akan stop seketika, lalu akan dibaca oleh vision sensor yang bagian 2 ini adalah biru, yang bagian 2 ini adalah hijau, lalu ia akan mendorongnya, lalu akan diaktifasi dan dibuat assembly-nya di bagian sini yang akan ditaruh ke basket sini. Saya akan run saja. Dikarenakan keduanya biru dan hijau, maka dia akan tidak akan ke sorting, terus jatuh ke bawah situ. Apabila kita cepetin, kemudian di sini ada stopper, saya memberikan if else untuk kodenya, lalu dia akan jatuh ke bagian bawah. Kalau warnanya sama baru tidak jatuh dia. Saya bisa tunjukkan bagian if else-nya, yakni yang stopper. Di sini saya menggunakan M30 sama M31 sebagai sensor diffuse-nya, yang ada di bawah sini. M30 dan M31 sebagai diffuse sensornya, dan apabila mereka berdua teraktivasi, maka satu-satu, maka akan dikali, maka ya akan menjatuhkan stoppernya, akan dipakai false. Apabila tidak, ya nyala saja. Itu bagian stopper. Lalu sekarang ke machining center. Di bagian sini dia akan, saya menggunakan latching untuk machining center, namun saya menggunakan set reset di bagian conveyor. Mesin ini akan lewat sensor reflektif, yakni M4, yakni basis at entry. Ini saya menggunakan yang basis saja. Lalu ia akan trigger M41, yakni basis center start. Jadi dia akan memulai machining centernya habis lewat sensor yang di bawah sini. Lalu setelah kelar membuatnya, dia akan reset lewat sensor M7. Sensor M7 itu sensor yang ini, basis at exit. Apabila kita ngeliat di kodenya, ada di bagian reset base, akan di reset. M7 akan nge-reset bagian M4. Ya, M4 adalah di sekitar sini. Nah ini M4. Lalu dia akan berhentikan, dia akan memulaikan lagi. Lalu bagian vision sensor. Ini saya menggunakan vision sensor pakai value, di mana ia bisa baca apabila warnanya berapa baru dia akan jalani bagian yang biru. Apabila kita lihat di sini bagian blue, apabila MW0 sama dengan 2 dan MW1 sama dengan 3, maka MW0 sama dengan 2, atau akan teraktivasi karena dia nge-link sama pushernya, di mana MW0 sama dengan 2 sama MW1 sama dengan 3 akan menyalakan 6564 ini, yakni teraktivasi oleh pusher. Nah itu biru. Yang hijau sama, saya menggunakan vision sensor dan vision sensor juga, dan dia akan dorong bagian yang hijau. Apabila tidak, akan ditinggalkan. Yang warna hijau ini udah dapet, lalu dia akan lewat conveyor beltnya, lalu akan kebaca oleh vision sensornya.
lalu dia akan mendorong karena dua-duanya kan hijau, lalu akan menjalankan ke bagian assembly. Nah, di assembly ini saya udah klik ke tombol start sama auto, jadi udah mulai dia. Lalu nanti aku jelasin kodenya setelah ini. Namun ini idealnya. Lalu ya akan jatuh ke bawah. Bagian assembly-nya mungkin saya jelaskan juga. Kalau assembly saya menggunakan banyak latching. Di sini saya tadi yang saya baru aktifkan, saya itu hanya menggunakan sistem auto sama stop doang. Jadi stop, reset, sistem auto ini nggak dipakai, namun sudah ada. Dan akan diaktifasi mode otomatis. Itu tadi saya mati juga. Lalu bagaimana ini fungsi nyala matinya? Ini M9 itu ini auto, satu mode auto. Kita ke bagian buttons, sini ada latching. Kemudian start light ini itu apabila mesin startnya sudah nyala. Apabila mesin startnya sudah nyala, maka dia akan nyala mulu sampai auto ini saya gantikan lagi. Lalu ini akan memulai conveyor tadi yang saya sudah jelaskan. Oh, ini udah ada simulasinya lagi. Yang akan berinteraksi dengan kedua diffuse sensor yang di sini, yang akan mengaktifkan clamping, dan apabila keduanya sudah ke clamp, mesin assembly-nya akan mulai. Saya menggunakan latching untuk hampir semua prosesnya. Nah, di sini apabila kita ngelihat ini belum diactivate, maka dia belum nge-clamp. Tapi apabila dia udah di bagian sini, dia akan bagian situ. Nah, lalu ia akan ke clamp. Nah, ini bagian kodenya ada di si. Namun saya jelaskan bagian latching sama Z-nya doang karena ini masih ada banyak banget. Saya mungkin bagian yang grab saja. Ini bagian assembly-nya. Ini udah terdapat dua bagian yang hijau yang udah ke clamp, jadi teraktivasi bagian move-nya. Lalu dia akan jatuh ke bagian base conveyor yang di kiri. Lalu setelah udah ke clamp semuanya, terus move Z-nya udah balik ke posisi awal, baru akan mulai nyala lagi clamp tapi secara horizontal biar majuin barangnya. Saya jelaskan dua contoh saja di sini pada grab. Ada latching. Nah, di sini ada M50 item detected, start light sama clamp base. Nah, kita fokus ke bagian clamp base-nya saja. Kalau tadi dilihat di factory IO, apabila clamp base ini sudah teraktivasi, dia akan akan memulai bagian sini. Lalu apabila dia mati, baru semua sistemnya akan mati. Seperti latching. Jadi kalau ingin dibaca bagian sini, itu lihat dari kiri ke kanan. Jadi apabila item ke detected, dia akan nyala, lalu dia akan mati apabila clamp base mati gitu. Jadi kalau latching di sini juga sama, dia lead clamp sama clamp base, jadi dia mulai di lead clamp lalu berakhir pas clamp base nyala. Lalu X juga gini, apabila moving Z nyala dan grab nyala, tapi clamp base-nya mati, maka akan mati gitu. Lalu saya jelaskan yang Z juga. Nah, bagian Z ini tuh assembly-nya dia turun ke bawah kan. Z ke bawah, X ke kanan. Jadi bagian itu axis pick and place yang sini. Nah, dia akan naik atau turun mesinnya saat terdapat latching lagi. Namun lebih rumit karena ia gerakannya turun dan naik, maka digunakan P atau rising untuk mengambil sinyal pada saat dia teraktivasi seketika. Lalu ia akan berhenti juga saat clamp base telah mati. Ini dikunci dengan 4 move, yakni move Z, item detected, move X, dan moving X yang semuanya ada latchingnya masing-masing. Nah, itu bagian yang sini. Terus dia lead clamp menggunakan P rising karena seandainya move Z-nya turun, itu dia dari 0 ke 1. Jadi dipakai aja 1 itu. Lalu akan mati saat clamp base-nya mati juga.
Lalu akan ada yang paling penting, yakni clamp base ini kan saya menggunakan berkali-kali, namun bagaimana clamp base ini mati kan? Kita ngelihat ke final position atau posisi akhir. Nah, di sini saya menggunakan memori sebesar M500. Nah, M500 ini akan mendiktasi apabila semua ini sudah aktivasi semuanya kan. Lalu ia akan ke M500. Nah, bagian sini yakni clamp base. Jadi dia akan mendictate semuanya tadi, moving X, moving Z sampai akhir. Lalu ini living scan, ini gampang juga. Ada diffuse sensor di akhir yakni 4. Apabila udah dilewatkan, maka akan ngeriset semuanya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.